Masa-masa kelam untuk ngerakit PC sekarang udah berakhir. Pandemi yang bikin produksi komponen ini macet dan barangnya dikit jadi lebih mahal. Terus juga ada kripto yang bikin VGA bisa harganya jauh-jauh lebih mahal berkali-kali lipat. Ya, intinya kalau misalkan kita mau ngerakit PC 20 juta itu bisa sampai 30 atau 40 juta pada waktu itu. Gak ngotak lah, di luar nalar dan di luar prediksi BMKG. Tapi masa-masa kelam tersebut sekarang udah berakhir. Harga-harga komponen udah kembali normal, udah kembali pada jalurnya. Dan kira-kira berapa sih kalau misalkan kita mau ngerakit PC high-end di tahun 2023 ini? Terima kasih buat MSI yang udah ngirimin kita beberapa komponen untuk kita rakit PC di video kali ini. Karena udah lumayan lama juga di KID itu nggak bikin konten rakit PC. Dan karena sekarang momennya pas lebaran dimana THR kalian harusnya cair. Jadi siapa tahu kalian THR-nya itu mau dibikin untuk rakit PC, ya semoga aja video kali ini bisa menjadi insight lah. Kalau misalkan kalian pengen ngerakit PC. Karena sesuai judul, kita bakalan ngerakit PC dengan komponen yang HN. Komponen HN itu kayak udah menjadi kombinasi yang wajib. Jadi motherboardnya harus wajib pakai Z790. Karena motherboard ini udah support Intel generasi ke-12 dan juga Intel generasi ke-13, si Raptor Lake. Jadi motherboard yang akan kita pakai ini adalah motherboardnya MSI, si MPG Z790 Carbon Wi-Fi DDR5 ATX. Harganya di 8 jutaan. Mahal sih, tapi worth it sama fiturnya. Kemampuan baca memorinya lebih kenceng dengan DDR5 sampai 7600 MHz, terus juga udah support PCIe Gen 5. Ya fitur-fitur mentok yang ada di motherboard lah, tapi memang harganya agak mahal. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih murah, MSI sendiri sebenarnya ada yang namanya MSI Z790H Wi-Fi DDR4. Nah, karena DDR4 jadi support memorinya ya cuman sampai DDR4. Dan karena mobunya udah high-end, jelas prosesornya kita harus pakai yang high-end juga. Jadi di sini kita pakai Intel Core i9 13900K dengan speednya itu 5,8 GHz. Sebenarnya prosesor ini udah pernah kita review sebelumnya, tapi namanya PC ya, beda komponen yang dipakai itu bisa beda hasil benchmarknya. Jadi nanti kita bakalan tes performanya kalau misalkan kita pakai part-part yang full MSI ini. Sebenarnya kalau dibilang ini Intel Core i9 yang paling kenceng, enggak juga, karena Intel juga baru aja ngeluarin yang namanya Intel Core i9 13900KS. Jadi ada huruf S-nya di situ. Yang out of the box speednya itu udah 6 GHz. Gila ya. Tapi harganya mahal. Harganya itu sekitar 12 juta rupiah untuk yang KS. Tapi kalau misalkan kalian memutuskan untuk rakit yang ya ini udah kenceng sih sebenarnya ya, 13900K ini harganya ada di sekitar 8 juta 800, ya hampir 9 juta lah. Dimentokin aja bang. Wah, karena nggak sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi untuk ngerakit PC itu menurut saya bagusnya sesuaikan dulu kebutuhannya apa, aplikasi yang mau dipakai apa. Karena kita bakalan pakai hanya untuk editing Adobe Premiere Pro yang seharusnya nggak kenceng-kenceng banget, nggak untuk gaming juga. Jadi ini aja udah cukup. Dan sesuaikan dengan budget ya. Kalau misalkan over budget nanti wah, jatuhnya malah utang pinjol kan bahaya. Nah, kalau untuk VGA-nya kita pakai VGA terbaru dari Nvidia. Walaupun bukan yang paling kenceng. Karena trik marketingnya Nvidia tahun ini tuh dia ngeluarin flagship-nya dulu. VGA yang paling kencengnya dulu 4090, 4080. Dan sekarang yang keluar baru di komponen ya, itu yang 4070. Jadi kita pakai VGA terbaru dari Nvidia buatan MSI yang namanya Gaming X Trio GeForce RTX 4070 dengan VRAM 12 GB. Harganya ada di 12 juta rupiah. Ya lumayan loh ini harganya ya. Cuman kalau misalkan kalian milih untuk yang lebih murah, sebenarnya dari MSI sendiri ada, namanya adalah MSI Ventus. Cuman sayangnya dia cuma dual fan. Dan bayangkan kalau misalkan kita pakai dual fan di PC ini, di casing ini itu bakalan segini aja. Kepotong satu kipas dan jadinya dia kayak ya kurang padat gitu ya. Secara estetika kalau dilihat itu kayak kurang aja menurut saya. Dan sebenarnya VGA ini udah saya tes, nanti kalian bisa lihat di akhir video, tapi kesimpulannya sih dia bisa menjalankan game 1440p dengan sangat lancar, jauh lebih efisien. Efisiensinya itu sekitar peningkatannya itu 40%. Dan secara dimensi dia juga nggak sebongsor si 4080 atau 4090. Kalau kita bandingkan Nvidia Founder Edition RTX 4070 itu dia ada di 200 watt, sementara Gaming X Trio ini ada di 220 watt. Dari situ aja seharusnya dia lebih kenceng ketimbang buatan Nvidia si Founder Edition. Karena kalau lebih kencengan punyanya Nvidia ya nggak boleh kayak gitulah ya, karena nggak mungkin MSI mau ambil Nvidia kalau misalkan Nvidia-nya lebih kenceng. Terus karena VGA-nya ini nggak terlalu berat kayak si 4080 atau 4090 yang harus kita ada jagraknya di tengah. Ini nggak perlu jagrak, dia udah
aman. Tuh ya, dia nggak gerak. Jadi lebih aman ketimbang 4090 atau 4080 yang harus ada jagraknya. Dan karena 4090 kemarin itu powernya gede banget sampai ada berita kalau soketnya itu nggak kuat. Dia leleh. Tapi kalau ini karena hanya 220 watt, harusnya aman-aman aja. Terus untuk RAM kita pakai RAM-nya Patriot, ini Viper Venom 32GB DDR5, harganya itu sekitar 2,7 juta rupiah. Lanjut sekarang untuk storage-nya udah nggak kelihatan di sini, jadi storage-nya kita pakai MSI Spatium M480. Ini udah PCIe Gen 4, NVMe Gen 4, jadi speednya kalau kata MSI itu 7000 Mbps. Tapi ketika kita tes hasilnya segini. Untuk harganya dia ada di 1,8 juta, tapi MSI itu kalau saya lihat di websitenya ya, ada SSD yang paling baru, namanya adalah Spatium M570. Itu speednya up to 10.000 Mbps karena dia udah pakai PCIe Gen 5 ya. Tapi kalau saya lihat di e-commerce belum ada yang jualan, kayaknya juga belum masuk Indonesia. Jadi mungkin ya tahun inilah. Lanjut ke CPU cooling, karena prosesor kita ini kan prosesor walaupun bukan yang paling kenceng dari Intel, tapi dia udah kenceng ya. Kalau misalkan saya baca di websitenya, untuk maksimum turbonya aja, untuk powernya dia bisa makan sekitar 253 watt. Nah kalau 253 watt itu kan kenceng, tapi karena kenceng ya komprominya dia agak panas. Jadi kita butuh cooling yang benar-benar bisa mumpuni biar prosesornya itu aman. Karena sifat alamiahnya prosesor itu kalau misalkan dia terlalu panas dia akan throttle karena dia melindungi hardware-nya, melindungi part yang ada di dalam prosesornya. Jadi kalau misalkan dia terlalu panas dia akan throttling yang sebenarnya itu adalah sistem dari CPU-nya biar CPU-nya itu nggak cepat rusak. Tapi kalau misalkan throttle ya dia jadi nggak kenceng, makanya kita butuh cooling yang pas juga. Dan di sini kita pakai coolingnya dari MSI yang namanya adalah MSI MEG Core Liquid S360. Sesuai dengan namanya S360, jadi dia itu punya masing-masing kipas itu diameternya 120 cm. Kalikan 3 berarti 360. MSI juga punya yang dua kipas, itu ada di MSI 280. Bagi dua, berarti masing-masing kipasnya diameternya itu 140 cm. Tapi kalau misalkan saya pakai cooling yang S280, jatuhnya akan aneh aja. Karena kan cuma dua kipas ya. Kita potong aja satu di sini, jatuhnya ya kayak itu tadi. Kayak kurang padat gitu. Karena casing kita ini gede banget, bongsor banget. Jadi saya lebih suka kalau misalkan dia kelihatan padat tapi tetap minimalis. Untuk coolingnya ini kalau kalian lihat dia memang nggak ada RGB-nya ya. RGB-nya ini dari casingnya langsung. Jadi untuk coolingnya nggak ada, tapi dia diganti dengan IPS layar yang lumayan gede di sini. Yang ini sekarang ada tulisannya radiator fan. Sebenarnya ini kita bisa ganti kayak kita bisa lihat monitoring hardware-nya. Bahkan kita bisa ganti dia dengan video atau gambar custom yang sesuai dengan keinginan kita di sini. Jadi buat kalian yang bucin-bucin bisa pasang lah video kalian dengan pacar kalian di sini. Jadi kalau misalkan kalian lihat sesuatu di internet yang aneh-aneh tinggal noleh aja dan kalian lihat, wah ada pacarku ngawasin, jadi nggak jadilah. Kayak gitu. Bisa custom kayak gitu. Kalau untuk performa coolingnya gimana? Apakah dia bisa mendinginkan Intel Core i9 13900K? Spoilernya bisa sih ya, tapi nanti aja kalian lihat di bagian performanya. Sekarang kita bahas dulu sebelum ke casing, kita bahas masalah PSU. Nah kalau dulu ketika kita ngerakit yang RTX 4090 saya pakai itu 1200 watt. 1000 watt atau 1200 watt. Tapi kalau ini karena dia 4070 ini lebih power efisien, jadi nggak perlu PSU yang gede-gede. Di sini kita pakai MSI MPG A850G yang harganya itu 2 jutaan dan dia ada di 850 watt. Yang udah cukup kok kalau misalkan kalian pakai Intel Core i9 13900K yang maksimum turbonya itu 253 watt, terus gaming X-Trio-nya 220 watt. Itu sisanya buat komponen lain. Masih aman. Terakhir, casing. Karena bagian dalamnya ini udah high end ya. Kalau casingnya saya bikin yang 500 ribuan sebenarnya juga nggak ngaruh ke performanya sih ya. Tapi kayak gimana gitu kalau misalkan komponen high end tapi saya kasih casing yang ya terjangkau. Jatuhnya kayak jomplang atau bottleneck. Walaupun bottleneck dari casing ini nggak bakal mempengaruhi performa. Karena banyak memes yang beredar katanya kalau kipas RGB atau PC-nya ini casingnya RGB itu bisa menambah FPS. Itu bener sih, bener-bener tidak bener gitu maksudnya. Jadi nggak ada hubungannya casing sama performa. Adanya cuma airflow aja, jadi kalau misalkan casing kalian terlalu kecil terus dia nggak bisa ngeluarin angin, ya dia bakalan throttle karena panasnya itu mulek. Mulek bahasa Indonesia apa nih? Berkumpul di dalam gitu, jadi sulit keluar. Mulek di dalam nggak bisa keluar. Dan untuk casingnya ini kita pakai MSI MEG Prospect 700R yang harganya lumayan ya, harganya ada di 5 jutaan. Kenapa dia lumayan mahal? Karena secara build quality dia udah solid banget dan kayak pas gitu. Semuanya itu pas. Terus kabel manajemennya ketika kita rakit juga gampang banget pakai casing ini. Semuanya udah dipermudah. Dan dia juga udah ada layarnya juga. Jadi kayak redundant ya atau ngulang ya. Karena sebenarnya coolingnya ini udah ada layarnya.
tapi casingnya juga ada layarnya. Jadi kalau misalkan kalian setupnya itu di atas kayak saya gini, kalian bisa lihat monitoring coolingnya. Tapi kalau setupnya di bawah, PC-nya itu ditaruh di sini, kalian bisa lihat pakai yang itu, bagian casingnya itu, karena dia bisa nunjukin hampir sama kayak coolingnya ya, jadi kayak sistem monitoring gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke tes performanya, dan karena dari semuanya yang bener-bener baru launching itu adalah RTX 4070 Gaming X Trio-nya, jadi kita tes dulu VGA-nya ya. Kalau untuk prosesornya nanti terakhir aja. Kita tes dulu VGA 4070 ini performanya kayak gimana. Pertama, seperti biasa kita coba dulu gimana performa prosesornya dengan RAM DDR5 dan juga cooling dari MSI. Dan hasilnya untuk multicore dia itu stabil di hampir 3000 poin ya. Gak ada turun sama sekali, jadi gak ada throttle, gak ada masalah. Dan kalau kita lihat suhunya, dia cuma nyentuh di 70 derajat Celcius paling tingginya. Gak pernah nyentuh 80 derajat Celcius, dan kalau kita lihat CPU package powernya cuma ada di sekitar 125 watt paling tingginya. Gimana kalau di Cinebench R23? Cinebench R23 juga kenceng dan stabil, skornya itu hampir 40.000 poin untuk Intel Core i9 13900K ini. Cuman kalau kita lihat di Cinebench R23 suhu temperaturnya lebih tinggi ketimbang Cinebench R15 tadi dengan di 100 watt, tapi diimbangi dengan CPU package power yang lebih gede juga, itu di 338 watt. Lanjut kita tes untuk suhu temperatur dari GPU-nya, si RTX 4070 MSI Gaming X Trio, dan hasilnya dia lolos dengan skor 99,0%. Di time spy testnya dia dapat skor itu 18.032 dan device track-nya 38.469. Ini skor yang cukup tinggi. Lanjut ke tes editing, dan kita coba seperti biasa template yang memang biasanya kita pakai dengan Adobe Premiere Pro export ke 4K, dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu yang ini juga gila ya, kenceng, 1 menit aja. Gimana kalau kita coba untuk 3D rendering? Jadi kita pakai Blender dengan template BMW, CPU rendernya dia dapat 1 menit 2 detik, dan untuk GPU rendernya pakai CUDA 4070-nya mampu merender dengan durasi waktu yang ini kenceng banget, 19,6 detik aja. Untuk suhu temperaturnya ketika kita tes pakai Adobe Premiere Pro juga lebih dingin ketimbang pakai Cinebench tadi ya. Dia cuman ya paling tingginya itu di kisaran 70 derajat Celcius. Kalau kita pakai untuk 3D rendering, dia lumayan, suhunya itu bisa nyentuh di 100 derajat Celcius. Kalau untuk GPU rendernya, suhu temperatur CPU-nya memang turun di kisaran 90 derajat Celcius paling tingginya, tapi lalu stabil di 65 derajat Celcius. Dan kalau untuk GPU temperaturnya nggak sampai 50 derajat Celcius, paling tinggi cuma di 46 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming, kita coba dulu game PUBG lah ya. Dan di game PUBG ini untuk FPS-nya dia bisa dapat di kisaran 250 FPS. Jadi kalau kalian pakai monitor yang 240 Hz, masih sinkron ya, nggak bottleneck. Di Genshin Impact dia stabil di 60 FPS dengan settingan rata kanan aman-aman aja, walaupun sinyal padat dia nggak pernah turun 60 FPS terus. Sekarang kita coba di game AAA ya, ini kita pakai settingan resolusi Full HD sesuai dengan monitor yang kita punya, dan hasilnya dia mampu mendapatkan average FPS itu 180 FPS. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan kalian main game di 1440p dia bakalan dapat average FPS itu sekitar 120 FPS, masih aman-aman aja. Lanjut ke game Watch Dogs Legion, ini DLSS-nya saya matikan, terus ray tracing-nya kita pakai settingan ultra, dan hasilnya dia bisa dapat settingan yang seperti kalian lihat sendiri ya, 180 FPS. Kalau di Cyberpunk dengan settingan rata kanan dan kita coba naik mobil biar scene-nya itu padat dan ray tracing-nya tetap ada di ultra, DLSS-nya juga mati, dan hasilnya dia bisa dapat angka yang masih playable untuk dimainkan di kisaran 30 FPS. Nah kalau misalkan kalian pengen dapatnya sekitar 60 FPS ya settingan ray tracing-nya digeser ke kiri, tapi ya gambar realistisnya akan berkurang terutama di bagian reflection, dan resolusinya juga bisa kalian turunkan untuk dapat FPS yang lebih dari ini. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari rakit PC full MSI kali ini. Dan kalau misalkan kalian malas ngerakit, MSI sendiri sebenarnya ngejual paket yang udah jadi. Jadi kayak tinggal pakai aja. Untuk link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Kesimpulannya ya kalau kita ngerakit PC di tahun ini merupakan tahun yang tepat sih ya menurut saya. Karena harga-harga sekarang udah stabil dan normal, nggak kayak dulu ketika kripto lagi tinggi-tingginya, VGA lagi mahal-mahalnya. Untuk RTX 4070 dengan harga 12 juta aja udah bisa main game ray tracing di resolusi 1440p yang seperti kalian lihat sendiri, game average FPS-nya juga cukup aman. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang pengen ngerakit PC di tahun ini dengan spesifikasi yang mirip-mirip seperti yang video kita tampilkan. Saya Niki Sabudi and see you on the next video. Bye-bye!